Guys, pagi ini saya berada di Atmojo Painting Studio. Nah, dan di sini ada bonsai, penangkaran bonsai. Ya. Nah, ya. Bonsai ini banyak ditangkarkan warga karena bonsai itu sangat eksotis. Tetapi saya tidak akan berbicara bonsai viewer, tetapi saya akan berbicara tentang lukisan. Nah, tempo hari saya ke tempat teman saya di Bambang Jangkungan. Bambang Jangkungan itu mengoleksi karyanya di Atmojo. Nah, inilah kreatornya yang melukis sebuah lukisan tiga darah yang dikoleksi oleh Bro Bambang Jangkungan. Tampak lagi membalas WA dan saya tidak mau diganggu dan Mbah Gemblung tahu diri. Sementara di sini ada pecinta bonsai juga. Apa kabar Mas Bro? Ya, sehat ya. Masih budidaya bonsai. Masih. Ada berapa bonsai yang dikerjakan di rumah, yang ditangani? Ya kalau untuk jumlah sih masih lumayan banyak. Ya. Kalau banyak nggak lumayan lagi. Ya. Ya meski kualitasnya yo masih sedang-sedang, cuman sebatas hiburan lah. Oh ya. Tapi pernah berburu sampai kemana? Mencari bonsai katanya harus berburu ke bukit-bukit, ke kali-kali. Sejauh ini huntingnya udah sampai ke Kendal, Sinorojo. Oh ya. Terus daerah Kulon Progo, daerah Purworejo. Rencana mau ke Kebumen karena dapat undangan dari temen. Iya. Tapi belum ada momen yang pas. Iya. Jadi mungkin nunggu. Nah, oh gitu. Tapi saya dengar loh ya, kalau berburu bonsai itu kok kayaknya merusak alam. Apa bener? Tapi itu ya tergantung ya sebenarnya ya. Ya bisa dikatakan bagi mereka yang kurang seneng atau kurang berminat seperti itu. Tapi bagi kami, karena memang yang diambil juga bukan pohon yang istilahnya migunani nih, arane wong Jawa. Iya. Bahkan bagi sebagian para petani malah merasa seneng karena bisa ditanami pohon yang lebih bagus lagi, produktif, ya, lebih apa ya? lagi. Oh gitu ya. Jadi bonsai itu kan tanaman yang tidak migunani tetapi dimuliakan. Dimuliakan artinya diangkat derajatnya, ditanam di pot yang cantik-cantik, dikonteskan dan itu dipamerkan juga menjadi lebih tinggi martabatnya bonsai itu ya mungkin ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Terus kayak seperti ini juga, misalkan kok kita bukan mengurangi dari alam, tapi ya setiap pohon yang kita ambil, yang terutama yang jenis serut itu, misal kita ambil dari akarnya, itu akarnya akan tunas lagi. Nah, sementara sejauh ini kan yang kita ambil itu hanya pohon-pohon yang sebangsa kayak sisir, serut, pohon yang enggak berguna bagi petani sekitar. Iya. Nah, jadi tidak masalah ya. Mungkin yang dikatakan merusak alam itu kalau dipereng-pereng terus digeduknya apa bahasa Indonesia nih? Digali ya. Saya nambahin Mas untuk masalah konten ini ya. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Nek dari komunitas kami itu kami ngambil bahan-bahan serut itu, Mang tadi Widodo mengatakan memang di pertanian itu tidak berguna ya. Iya. Bahkan yang namanya di suatu tempat hasilnya itu beberapa tempat itu bahkan sama pemilik disuruh ngambil. Oh, pada tempat ya? ladang itu untuk ngambil. Nah, artinya komunitas kami itu dengan senang hati ketika ngambil ngeduk tanah itu,
nanti dikembalikan lagi. Oh, Meskipun gitu. berapa puluh persen, tidak sampai 100%, tapi Ya. dikembalikan lagi. Ya. Totoran batu ditoto lagi. Jadi kami alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah ada masalah. Ya. Karena menjadi kayak apa ya? Boleh menambahkan barangkali. Nah, Bagaimana? kayak peraturan tidak tertulis bagi komunitas kami, di mana kalau kita ngambil istilahnya dongkel itu tempat yang misalnya ada batuan tuh Heeh. harus dikembalikan lagi. Iya. Artinya tetap apa menjaga harmoni alam, Nah, menjaga lingkungan gitu ya. apalagi kalau pohon ya itu kayak serut, kayak sisir, itu kami berusaha untuk padannya ya. Kami di situ tancapnya lagi, yang buatan tidak kanggo. Itu karena itu kan bisa tumbuh lagi. Iya. Apalagi akarnya bisa tumbuh lagi. Iya. Nah itu tancapnya lagi, kemudian tadi dah yang namanya kali dikembalikanlah berapa persen. Jadi Ya. sampai detik ini kami di beberapa tempat, alhamdulillah kami tidak ada masalah apapun, karena masyarakat mengetahui, bahkan masyarakat itu ada yang, Mas, tempat gon saya ada, diambil boleh. Justru memberi informasi Ya, gitu ya. karena pertama gini ya, kami mempunyai satu aturan yang tidak tertulis. Ya. Kami komunitas itu mengedepankan bagaimana kami bisa menjalin kekeluargaan dimanapun tempat. Ya, Artinya ini pernah suatu ketika di satu tempat arep dongkel. Ya. Saya pas tidak ikut, ada kerja bakti bongkar kantor omah. Hmm. Teman-teman yang bongkar omah kabeh semua. Oh gitu. Kompak Jadi ya. melegakan bongkar omah sih. Kondangan, Ya. kondangan. Ya. Padahal jauh. Ini artinya kan komunitas sampean itu solidaritasnya terjaga, terus toleransinya juga. Itu untuk kerukunan gitu ya, warga. Iya, gitu ya? bahkan ketika kami ada mungkin salah satu temen ya, mungkin tidak sengaja atau apapun, padahal sing mungkin kurang bisa menjaga alam, ya kami nasihati. Ya. Kami ngomong lah istilahnya biar semuanya itu nyaman. Saling sharing. Iya, itu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini ya moga-moga tidak ada masalah apapun, tidak ada masalah apapun dimanapun kami tempat. Memang bahkan di ladang itu ada yang, Mas pakai pacul ini, nek bahasa Indonesia gitu loh. Ya. Anu di situ Menawarkan. ada, Pak, ini pakai pacul biar gampang le ngambil. Nah itu dulu Bang. Oke, itu Mbah Gemblung salut banget ya aktivitas dari komunitas sampean. Tetapi sebutkan dulu nama komunitasnya dong. Nama komunitasnya Oyot. Oyot. Uh-uh. Oh, itu yang kemarin mengadakan ini ya kontestasi bonsai dan pameran itu kan. Kalau boleh apa ya, Mbah Gemblung mendaulat sampean memberi saran-saran untuk pecinta bonsai baru yang suka berburu di apa pereng-pereng di apa yang mungkin ya Ya, himbauan artinya supaya tidak merusak alam di itu hutan ya. lah. Artinya gini, mari kita untuk belajar bisa memahami alam ya. Artinya memahami alam, Menjaga harmoni. lingkungan, kemudian juga masyarakat. Yang pertama ketika masuk di suatu wilayah orang lain, itu berusaha untuk selalu apa ya, ulun, oh monggo Mas, oh Ade. iya. Uluk Di situ salam. ya, di situ Ya. keakraban dijalin. Nah, Ya, kemudian bilang anu mau kemana Mas? Anu mau cari anu ya, donggelan pohon ini ngono lho. Nah, itu dikasih tahu. Tapi ya tetap kami itu kembali yang namanya dengan lingkungan dan masyarakat. Ya, kami akan berusaha mengembalikan, menoto gitu ya. kembali karena kan di Ya, ya. tanah mungkin di pegunungan di itu kan kadang ada di totoni watu-watu itu loh. Ya, Nah, kami betul, kembalikan ya. lagi. Ya. Meskipun Jadi, tidak sempurna, itu udah menjadi satu kebanggaan untuk apa ya, untuk masyarakat. Makanya gini, yang penting bagaimana kita untuk bisa memahami semuanya. Iya, iya. Jangan apa ya, jangan terus ngawur pada seperti itu dulu. Nah, kemudian ya kalau bagusnya badannya nembung seperti itu, nah, seperti itu. Jadi esensinya ketika berburu tanaman bonsai itu harus menjaga alam, menjaga harmoni, iya. dan tetap harus menghargai warga sekitar. Uluk salam atau namanya permisi gitu ya istilahnya ya. Iya, isane. Iya. Pokoknya ini bagaimana caranya Menjalin kita
komunitas ini akrab dengan masyarakat, artinya kita harus ngalah. Misal pada ini gini, oh mas nganu nggon saya ndak boleh diambil, ya ndak kami ambil. Oh iya, iya, iya. Nek nganu, oh mas nggon saya ada tapi tempatnya rada nganu. Nanti nanti dikembali. Oh iya, kami mau kembalikan lagi. Mungkin dari pohon yang itu kami yang tebang itu yang tidak dibawa pulang, tancapke lagi. Nah, Di musim ini kan gampang tumbuh, Ya, tumbuh betul. lagi. ya itulah, menjaga harmoni alam itu penting. Sekarang saya harus mendaulat. Kalau boleh menambahkan omongannya dari Ki Atmojo, silahkan untuk para pecinta bonsai ya, pendatang baru atau yang ini ya. Anobi. Ya mungkin Oh iya. kalau untuk pendongeng yang baru, Ya. kalau misalnya punya komunitas mungkin bisa mengikuti jejak kami. Ya. Di mana kami itu pernah nanam bibit-bibit yang mungkin bisa dikatakan murah banget atau bahkan gratis. Iya. Kayak semacam bibit kalpataru itu bisa kita tanam dimanapun, Ya. terutama di pinggir-pinggir sungai. Oh iya ya. Nah, ini juga termasuk program dari Desa Tuk Songo sebenarnya untuk iya, menanam pohon-pohon di tepian sungai-sungai, dan kita bisa ambil pohon apapun. Nah, mungkin untuk para pendongeng yang baru yo, kalau bisa yo Ya harus bisa ya menjaga kelestarian alam, jangan sampai merusak ya. kita ambil dari alam, kita juga mengembalikan ke alam. Ya. Oke. Terima kasih bincang-bincangnya. Ini Mbah Gemblung ngevlog di Atmojo Painting Studio. Lokasinya di Seganan, Desa Tuk Songo. Desa Tuk Songo, kepala desanya tidak lain Pak Abdul Karim ya. Pak Abdul Karim lengkapnya, lurah yang masih muda, dan saya juga bersahabat baik dengan Mas Abdul Karim, dan tadi saya sempat melihat lagi ngawasi tembakau yang sedang dijemur. Itu saja ya liputan singkat di Desa Tuk Songo untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Pesan Mbah Gemblung, jaga stamina, tetap semangat dalam usaha apa saja. Salam tangguh. Sip.